selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh untuk melakukan chat di kolom komentar, memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan setiap hari Senin kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Jessica, kabar saya baik. Selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Terima kasih sudah bergabung. Kabar saya baik ya, semoga sahabat pembelajar semua juga baik. Amin, sehat selalu ya Pak Halim ya. Ya, amin. Dan tema seminar online kita hari ini adalah vegetarian diet. Diet ini cukup populer dan telah berevolusi menjadi berbagai nama ya, seperti vegan atau plant-based diet. Apa saja yang perlu dipertimbangkan nih dari diet ini, dan benarkah mengkonsumsi sumber hewani itu buruk untuk kesehatan? Dan apa saja sih kebaikan dan kekurangan seputar pola makan ini? Kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room, ataupun boleh melakukan raise hand untuk langsung berbicara dengan Pak Halim. Dan bagi Anda, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, kita akan langsung mulai aja. Mungkin Pak Halim boleh nih, bagaimana nih penjelasan mengenai vegetarian diet ini? Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih Bu Jessica. Saya akan coba share screen dulu, seperti biasa. Oke, ya vegetarian diet. Jadi sebenarnya kan ada berbagai jenis diet yang ada di luar sana. Nah, ini vegetarian termasuk salah satu yang termasuk paling senior gitu. Uh, dan lahir mungkin bahkan dari pendapat bahwa memang dulu ada pendapat bahwa lemak jenuh itu tidak baik, ya, lemak jenuh saturated fat karena tinggi kandungan sumber kolesterolnya, merupakan sumber kolesterol yang tinggi maksudnya. Kemudian juga uh, ada hubungan antara meningkatnya kadar kolesterol dengan meningkatnya risiko penyakit jantung. Sehingga dan penyakit jantung memang merupakan kontributor kematian terbesar di banyak negara. Sehingga dipikir solusinya adalah untuk menghindari makanan yang mengandung kolesterol, yaitu sumber hewani gitu, sumber hewani. Kemudian untuk fokus kepada makanan-makanan yang tidak mengandung kolesterol, yang kebetulan adalah semua sumber nabati. Nah, dimulai dari sana mungkin ya. Jadi akhirnya diet vegetarian itu menjadi lebih populer gitu, karena kesannya juga sangat alami, sangat segar ya. Um, Tidak seperti konotasinya kan, kalau misalnya binatang itu dibunuh, sayur-sayuran itu dipetik gitu, jadi tidak dibunuh meskipun dipotong-potong gitu ya. Kita coba akan bahas, tapi hari ini totally saya kemarin baru sadar bahwa kok begitu banyak ternyata pengetahuan atau informasi baru yang selama ini tidak diketahui dan
cenderung sepertinya melemahkan faktor vegetarian diet ini. Tapi saya minta sahabat pembelajar semua keep an open mind, ya, bahwa sebenarnya ini kan hanya melihat lebih dalam mengapa selama ini orang menganggap vegetarian diet baik dan bagaimana evolusi dari sains itu sendiri, bertambahnya ilmu pengetahuan baru, sehingga apakah paham lama tentang menghindari makanan berkolesterol itu menjadi masih valid hari ini, gitu ya. Kita lihat satu persatu. Nah, ada beberapa argumen yang digunakan oleh para proponen atau pelaku vegetarian, ya. Bahkan katanya ada asosiasinya, gitu ya. Beberapa argumen adalah lebih baik untuk kesehatan dan penurunan berat badan, gitu. Kemudian dibilang sumber serat hanya ditemukan dalam sumber makanan nabati atau tanaman. Betul sekali. Nah, ini satu poin yang saya beri centang besar di sini karena memang saya sebagai uh, ya whatever you wanna call it, mau panggil saya fitness coach, mau panggil saya nutrisionis atau apapun juga, saya sangat mendukung asupan sayuran yang termasuk lebih banyak. Saya mendukung penambahan porsi sayur dalam pola makan kita. Dan ini udah ada dalam berbagai episode di seminar Indonesia Belajar maupun di berbagai kesempatan. Bahkan dulu dari zaman saya siaran di radio juga gitu ya. Dan dalam menulis artikel, bahkan dalam mengajar kepada ribuan alumni Rain Institute. Saya selalu mengatakan konsumsi sayuran itu penting dan perlu lebih banyak karena memang merupakan sumber serat, sumber vitamin, sumber mineral yang bisa diandalkan. Next ya adalah tentunya dikatakan lemak sehat, lemaknya tak jenuh, bukan lemak jenuh dan tidak mengandung kolesterol maupun yaitu lemak jenuh tadi ya. Dan banyak lagi teman sahabat pembelajar bisa baca tidak mengandung atau rendah akan kandungan purin yang menyebabkan asam urat, terus bersifat alkali atau non acidic. Ya bahkan ada yang bilang juga, wah ada insentif baru nih, kamu kalau makan sayuran kamu tuh mengurangi carbon footprint. Nah gitu ya, seolah-olah mengurangi polusi dan bahkan justru baik untuk lingkungan karena ceritanya dunia sedang mengalami pemanasan global warming gitu sehingga kalau makan sayuran jadi apa namanya uh, lebih merem gitu ya atau bahkan bisa membantu berkontribusi pada berkurangnya global warming gitu bahkan ada juga ya mungkin dari faktor religi atau spiritual mengatakan tidak melakukan kejahatan atau kekejaman pada makhluk lain ya kita bahas satu persatu. Argumen yang pertama tadi udah saya sampaikan ya secara detail bahwa saya sangat mendukung asupan sayuran yang lebih banyak ya. Yang kedua nih lemak sehat benar gak nih gitu tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh berarti lebih sehat gitu ya. Nah ini kita berarti perlu belajar sedikit nih lemak sehat yang kita ketahui itu apa gitu ya. Yang paling sehat dari antara omega 3, 6, dan 9 adalah omega 3 karena dinamakan esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita gitu. Ada 3 jenis omega, EPA, DHA, dan ALA ya. Kemudian dari 3 ini, 2 saya kenapa beri warna pink salmon gitu karena memang biasa bersumber dari sumber hewani gitu ya, EPA dan DHA gitu. Yang ALA ini yang merupakan sumber omega 3 dan bentuk omega 3 yang sumbernya dari nabati ya. Nah, sayangnya ALA ini alpha linolenic acid tidak aktif di dalam tubuh. Jadi dia tidak bioavailable, tidak bisa diterima atau bahkan tidak bermanfaat ke dalam tubuh dan harus dikonversikan dulu ke apa? Ke EPA dan DHA. Melalui proses konversi enzim di liver, ALA itu berubah menjadi EPA itu hanya 5%-nya. Jadi kalau kita bilang 5.000 atau 1.000 miligram ALA, alpha linolenic acid, ya, 5 persennya ya lebih kurang hanya 50 miligram EPA yang dihasilkan, gitu ya.
Sementara kalau dari ALA dikonversikan ke DHA lebih kecil lagi 0,5%. Ini semua bisa diambil referensi ilmiahnya dari link yang ada di kanan ya. Jadi ini salah satu kelemahan dari sumber nabati dalam mencapai meraih omega 3. Sumbernya seperti minyak zaitun maupun flaxseed ternyata fall into this category gitu, bahwa omega 3 yang ada dalam flaxseed maupun minyak zaitun itu adanya hanya ALA ya, tidak ada EPA dan DHA-nya gitu. Nah, ini adalah tabelnya kalau sahabat pembelajar ini belajar lebih dalam ya. Uh, ada flaxseed, ada soybean, ada canola, mungkin sedikit banyak ada di sana gitu. Tetapi yang perlu disadari juga, nah berbagai jenis misalnya soybean dan canola oil sering dipakai untuk memasak. Nah, omega 3 itu biasanya rusak kalau terkena panas gitu ya. Belum lagi kalau ternyata canola dan soybean oil itu, kalau kita mau jujur gitu loh, canola itu bunganya seperti apa? Berapa banyak sih canola yang harus di berapa meter persegi bunga canola yang harus tumbuh untuk satu botol minyak canola, bener nggak sih gitu loh. Nah, kita yang harus bertanya seperti hal-hal seperti itu, belum lagi prosesnya sampai ke piring kita ya. Dan apakah katanya lebih bagus untuk kesehatan dan penurunan berat badan? Nah, sebenarnya ini juga ada studi baru ya tahun 2017, studi pulang 4 tahun yang lalu, mengatakan bahwa sebenarnya konsep penghitungan kalori, bahwa dengan saya makan makanan nabati, kalori yang saya konsumsi bisa lebih rendah karena ceritanya si uh, daging itu mengandung lemak yang tinggi, apalagi lemak yang tinggi itu lemaknya lemak jenuh gitu ya, sehingga udah kalorinya tinggi merugikan, jenuh pula lagi gitu, bikin saya makan lama-lama badan saya jadi manusia jenuh lagi ya, bahwa ternyata agak demikian adanya ya. Strategi kesehatan masyarakat terhadap obesitas berdasarkan konsep menurunkan konsumsi kalori, menaikkan kalori yang dibakar atau ideal kombinasi dari keduanya ya, tetapi konsep tersebut bisa saja tidak lengkap, bahkan bisa dijadikan sebuah poin kebenaran dalam argumen bahwa penggunaan konsep kalori ini tidak berhasil gitu. Jadi studi ini menemukan bahwa oh, kalau kamu dalam upaya menurunkan berat badan mau hitung-hitungan kalori itu nggak berhasil, secara umum tidak memberikan satu uh, tingkat kesuksesan yang lebih tinggi gitu. Apalagi bahwa ternyata yang biasanya yang saya ketahui paham lama ya, ada beberapa, sebagian, saya nggak bilang semua, sebagian pelaku vegetarian mengkonsumsi makanannya dengan digoreng gitu ya. Ya kan udah sehat, minyaknya kan minyak organik. Setelah minyak organik kan dari tanaman, tidak ada kolesterol. Minyak organik yang tidak ada kolesterol kita pakai buat menggoreng jamur organik dengan tepung organik. Jadi dapatnya jamur goreng lada garam. Enak ya, gitu. Bagi yang belum buka puasa ya, jadi masih kelaparan, tiba-tiba saya ngomong jahe apa jamu lada garam lagi ya, gitu. Kayaknya kan itu kan berarti sehat gitu. Nah, tidak demikian adanya. Kan gagalnya berarti di apa? Di cara memasak atau di penyajian ya. Jadi perlu dipahami di sini bahwa tidak bisa kita hanya sudah menganut satu paham, atau yang sering Mas Adirai sampaikan adalah satu metode. Ini sudah vegetarian loh, ini sudah vegan loh, ini sudah plant based loh. Tapi lupa akan esensi sehatnya. Cara masaknya masih digoreng, masih dibiarkan ada penimbunan karsinogen yang banyak, komposisi makronutrisinya yang berantakan. Makro dalam hal ini yaitu protein, karbohidrat, dan lemaknya. Nanti kita bahas lebih banyak lagi, karena hari ini slide-nya cukup banyak ya. Jadi jangan get caught up in the method, atau jangan terperangkap dalam metodenya sehingga kita lupa akan esensinya, bahwa kita melakukan vegetarian diet adalah untuk menjadi lebih sehat ya. Bukan hanya saya melakukan vegetarian diet karena ini vegetarian itu, bukan karena itu ya. Atau bahkan dibilang saya melakukan vegetarian diet karena idola saya melakukannya juga.
gitu. Jadi hilang esensinya ya. Oke. Oke, nah ini juga dari Harvard ya, School of Public Health. Di sini mereka menjelaskan tentang kolesterol, bahwa pengaruh terbesar pada kolesterol darah adalah gabungan antara lemak dan karbohidrat dalam pola makanmu, in your diet, ya, bukan pada jumlah kolesterol yang diasup dari makanan. Nah, perlu di make a distinction di sini, ada satu yang namanya kolesterol yang diproduksi badan, itu yang ada di dalam darah, yang sebenarnya adalah hasil ulah dari gabungan kita makan lemak dan karbohidrat. Kemudian ada juga kolesterol dari makanan. Itu ya. Nah, tubuh kita mensintesa membuat kolesterolnya sendiri dari asupan lemak dan karbohidrat. Coba kita lihat makanan orang Indonesia apa yang banyak kita ini ya. Misalnya yang model, mohon maaf ya, saya bukannya ini hanya semacam mau mau tidak mau harus menyebutkan, karena sekarang kayaknya orang-orang pada sensitif, merasa berhak untuk sensitif karena sudah ada UU ITE gitu ya. Nah, tapi misalnya nih yang tadi saya bilang jamur goreng, jamurnya nggak mungkin digoreng gitu aja, harus pakai tempuranya, tepungnya itu karbohidrat. Jamur ada sedikit juga karbohidrat, kemudian digoreng akhirnya menjadi lemak. Kemudian, mohon maaf, eh, makanan daerah juga begitu. Ada yang misalnya seperti pempek, pempek juga tepung ikan, kemudian digoreng ya. Lemak dan karbohidrat, nasi digoreng gitu. Ayam yang dari Amerika itu digoreng juga pakai tepung juga ya. Jadi semuanya itulah yang sebenarnya menghasilkan, uh, jadi tidak peduli dari nabati maupun hewani, selama dia lemak dan karbohidrat digabung dan berlebih di dalam tubuh, tubuh akan memproduksi kolesterolnya yang banyak juga. Dan apabila memiliki diabetes, yes, perlu memperhatikan jumlah kolesterol dalam makanan. Ya, bukan ininya. Juga perlu loh, gitu. Kemudian, bagi kebanyakan orang, kolesterol dari makanan tidaklah sebermasalah yang diduga sebelumnya. Nah, sekarang udah ada shifting nih. Kan tadi bilang saya menjalankan vegetarian diet karena kolesterol saya jelek. Nah, sekarang setelah mengetahui hal ini, what are you gonna do? Gitu. Perbaiki bukan hanya dari sumbernya aja, vegetarian adalah pilihan sumber yang baik, tapi juga perlu mereview kembali cara penyajiannya. Kan ada 4 elemen diet ya. Ada sumber, ada penyajian, ada frekuensi, timing, ya, dan juga ada jumlah. Nah, jadi dua hal tersebut nih kita udah bahas ya. Sebenarnya kolesterol itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Tubuh menggunakan kolesterol sebagai titik awal untuk membuat hormon estrogen, membuat hormon testosteron pada pria, uh, membuat vitamin D. Nah, bahkan mensintesa vitamin D di dalam tubuh kita perlu kolesterol gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita menekan kolesterol kita dalam asupan, tapi kolesterol kita bisa tetap tinggi gara-gara asupan kita walaupun sudah bagus di vegetarian diet, tapi ternyata cara masaknya kurang. Jadi it's a mix ya, tidak berarti satu pakem pola makan berarti sudah aman tapi tidak memperdulikan esensi-esensi lainnya. Nah, ini juga ya, dietary cholesterol and lack of evidence, kurangnya bukti ya. uh, Makanan berkolesterol menyebabkan penyakit jantung. Nah, selama bertahun-tahun kolesterol dalam makanan diimplikasikan meningkatkan kolesterol dalam darah yang mengakibatkan meningkatnya risiko penyakit jantung. Hingga hari ini riset ekstensif tidak menampilkan bukti yang mendukung implikasi di atas. Oleh karenanya, panduan pola makan di Amerika menghapus rekomendasi yang membatasi asupan kolesterol makanan di 300 mg per hari. Di sisi lain, ada cukup banyak bukti lemak jenuh dan trans fat meningkatkan risiko penyakit jantung.
lemak jenuh juga bisa ada di sumber nabati dalam bentuk apa? Yang namanya margarin, ya. Nah, yang namanya margarin itu adalah lemak jenuh. Nah, saya nggak tahu bagaimana si margarin ini menyatakan dirinya bukan lemak jenuh, lalu bebas trans fat pula gitu. Yang setahu saya margarin umumnya adalah trans fat, ya. Mungkin juga pengetahuan saya sudah nggak up to date gitu. Mungkin ada teknik dalam teknologi pangan yang bisa membuat margarin membeku. Nah, margarin itu sumbernya nabati ya, gitu. Margarin sumber nabati bisa beku dalam suhu yang yang relatif masih suhu ruangan, tapi bukan jenuh. Nah, saya nggak ngerti loh gimana caranya, gitu ya. Mungkin definisi saya yang salah, ilmu saya yang salah, eh, atau mungkin juga teknik pengolahan pangan sudah demikian maju ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa memberitahu. Kemudian ada argumen lagi, tidak mengandung atau rendah purin yang menyebabkan asam urat. Sehingga menjauhi asam urat, saya udah punya asam urat, makanya saya menjadi vegetarian. Kita sering dengar juga itu ya. Atau bahkan ada yang bilang, oh bersifat alkali atau non-asidik. Coba kita lihat bersama. Nah, ini adalah daftar yang diambil dari buku yang judulnya GOAT, ya. GOUT atau asam urat di sini ya. Dan yang tulis juga profesor gitu ya, profesor dan dokter-dokter gitu. Jadi uh, saya hanya mengutip ya, tapi dilihat di sini kelompok A yang mengandung sedikit purin per 100 gramnya ya, ada berbagai jenis sayuran ya, uh, ada bahkan dibilang sereal ya, tapi juga ternyata ada yogurt, ada telur ya, ada cheese atau keju juga di sini ya, yang ternyata mengandung purin yang rendah. Nah, purin medium di sini ternyata bahkan yang dibilang biang keroknya adalah si daging merah hanya ada di medium. Jangan kaget ternyata purin tinggi malah ada juga di mana? Di Banyakan sih memang di sini sudah sumber hewani gitu ya. Tapi kembali lagi kan kita sebenarnya lihat bahwa whole grain cereals ya, lentil, soybeans juga mengandung purin ya. Meskipun di rendah dan medium, tapi kalau mengkonsumsi mereka dalam jumlah banyak juga akhirnya bisa ya. Jadi sebenarnya kemampuan tubuh untuk menghadapi acidic ini memang sebenarnya cukup tinggi. Kenapa? Karena manusia dari zaman nenek moyang waktu tinggal di goa ya 100.000 tahun yang lalu, hidupnya masih berburu, mengkonsumsi daging lebih banyak juga, dan mereka memang uh, memiliki ibaratnya struktur DNA yang tidak berbeda jauh dengan manusia zaman sekarang itu ya. Jadi sehingga kalau kita mau bilang belum ada perubahan banyak secara evolusi tubuh manusia, dan berarti badan mereka apabila bisa withstand uh, purin dan asam yang cukup tinggi di dalam tubuh acidic, maka harusnya tidak masalah juga. Bahkan sebagai informasi aja, asam lambung memiliki bahkan dibilang asam lambung itu kalau dikeluarkan dan diteteskan ke besi, besi itu juga bisa menyebabkan bolong pada besi. Tapi hebatnya asam lambung itu, dinding lambung kita memiliki satu mungkin komposisi yang kuat, bahkan bisa menahan atau menyimpan asam lambung tanpa bolong gitu ya. Jadi hebat sekali tubuh manusia. Vegetarian and vegan diet dan risiko total ya pada sites of total and site specific fractures. Nah, ini bahkan berhubungan dengan osteoporosis. Bahkan di sini ditemukan secara keseluruhan, kami menemukan bahwa dibandingkan dengan pemakan daging, vegan memiliki risiko lebih tinggi terhadap fraktur. Fraktur adalah apa? Retak atau patah tulang. Pada apa?
secara total di tubuh, baik di panggul, baik di kaki maupun tulang belakang. Sementara vegetarian dan pemakan ikan memiliki risiko lebih tinggi terhadap fraktur di panggul. Perbedaan pada risiko ini mungkin disebabkan oleh sebagian oleh rendahnya indeks massa tubuh. Nah, orang vegetarian atau vegan cenderung badannya terlalu ringan, dan itu biasanya ringannya disebabkan oleh turunnya atau mengeroposnya, turunnya kepadatan tulang, dan juga mungkin lebih rendahnya asupan kalsium dan protein. Jadi hati-hati di sini bahwa mengatakan bahwa oh enggak, asupan sumber vegetarian atau sumber nabati ya memiliki uh, apa namanya asupan kalsium yang tinggi. Hati-hati, harus makan berapa banyak untuk bisa memenuhi. Buktinya di sini bahwa para vegan dan vegetarian memiliki risiko fraktur yang cukup tinggi, ya, fraktur pada tulang. Kemudian ada lagi nih, nah untuk mengurangi carbon footprint, saya akan cepat aja di sini ya. Uh, nah di sini adalah global man-made. Ini adalah catatan kontribusi polusi ya dari sektor apa saja. Di tahun 2013 di sini sektor polusi berasal banyak dari energi. Energi itu apa? Misalnya dari manufacturing, ya, bahkan transportasi, kan karena masih menggunakan fossil fuel ya, masih menggunakan bahan bakar dari fosil gitu. Kemudian ada lagi bahkan elektronik dan heat gitu, pemanasan ya, atau bahkan uh, penggunaan elektronik seperti AC dan lain sebagainya, air conditioning ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, mengapa saya bilang begini? Karena suka ada pendapat di masyarakat atau di antara para vegetarian bahwa mengkonsumsi daging atau membudidaya daging, misalnya seekor kambing, seekor sapi, atau seekor ayam, bahkan mereka melakukan penghitungan per kilo. Untuk mengkonsumsi per kilo daging, di polusi atau karbon yang diproduksi adalah sedemikian banyak gitu, sehingga berdampak buruk pada lingkungan. Di sini kalau kita mau lihat itu semua masuk ke agriculture gitu ya. Bahkan agriculture juga nggak begitu besar gitu. Bahkan mungkin ya memang mau tidak mau harus masuk juga ke transportation, karena kan apa, daging, sayur semua perlu ditransportasikan juga. Bahkan buah ada yang pakai ekspor impor menggunakan pesawat yang sebenarnya bahkan mengeluarkan lebih banyak lagi gas dan emisi gitu ya. Jadi kita harus hati-hati di sini bahwa ini sifatnya judgmental lah ya, kalau saya bilang bahwa uh, seolah-olah orang yang makan daging nantinya dibilang ah kamu tidak peduli pada lingkungan gitu. Lihat nih, saya ini adalah environmentalist gitu ya, akhirnya ntar jadi seperti itu. Tapi kita perlu luruskan di sini bahwa sebenarnya mengkonsumsi sayur-sayuran juga ada kontribusinya terhadap carbon footprint gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa uh, kita lebih mulia daripada orang lain ya. Apalagi kalau mau dibilang, mungkin salah satu saya pernah mendengar salah satu argumen dari ceritanya pemakan daging ya, bahwa loh, yang kalian makan itu kan tanaman. Tanaman kan menghasilkan oksigen. Justru dengan kalian memakan makanan lebih sedikit memakan tanaman, lebih sedikit tanaman yang menghasilkan oksigen, kalian juga buruk kepada uh, environment, karena bumi juga perlu oksigen ya, gitu. Kalian malah memakan si kontributor oksigen lagi. Nah, akhirnya jadilah debat itu. Gitu. Makanya kita coba mengurangi ya uh, keinginan untuk judgmental seperti itu ya. Yang mungkin paling menyedihkan adalah uh, kelompok vegetarian atau vegan yang mengatakan saya lebih mulia daripada kamu karena saya tidak menyakiti binatang gitu ya. uh, Kembali lagi gitu, bahkan untuk bisa menjadi mengkonsumsi makanan nabati pun uh, perlu ada misalnya ya penggunaan pestisida yang membunuh juga hama ya, hama juga binatang gitu.
Tapi seolah-olah ada klasifikasi di sini gitu. Kalau binatangnya hama nggak apa-apa, kalau binatangnya eh, kambing dan sapi dan ayam dan ikan kasihan gitu. Akhirnya jadi rancu juga. Kita nggak ke sana lah ya. Jadi apapun your spiritual or religious belief, kita hormati saja. Tapi artinya akan berkurang apabila orang yang melakukannya demi kasih sayang itu bahkan menimbulkan judgment, menimbulkan penghakiman terhadap orang lain, ya, keinginan untuk menghakimi orang lain. Jadi kita skip it aja. Tapi intinya presentasi dari data hari ini untuk menyadarkan kepada para vegan dan vegetarian kontribusi terhadap carbon footprint juga di mana-mana. Siapa tahu vegetarian karena traveling lebih banyak memiliki carbon footprintnya lebih banyak dari penggunaan fossil fuel misalnya, ya. Tapi ternyata di rumahnya masih menggunakan raket nyamuk dan misalnya obat nyamuk untuk ini, ya. Jadi kita bisa ngomong kemana-mana di sini kalau mengatasnamakan ceritanya lingkungan maupun kasih sayang kepada semua makhluk, ya. Kita langsung skip dulu. Nah, sekarang tantangannya deh, gitu. Beberapa tantangan menjalankan pola makan vegetarian. Satu, sumber proteinnya kaya akan lemak dan karbohidrat. Sadar nggak tentang hal itu? Gitu ya, sumber protein relatif lebih rendah. Akan apa? Essential amino acids. Terminologi essential adalah tidak bisa diproduksi tubuh sehingga harus didapat dari luar. Dan lebih rendah per bobot yang sama dibandingkan sumber hewani. Misalnya, sumber hewani per 100 gram dapat berapa gram protein. Sumber nabati per 100 gram dapat berapa gram protein. Nanti kita coba lihat sedikit perbandingan aja ya. Sumber protein yang lebih terbatas juga. Karena apa? Karena sudah menyingkirkan sumber-sumber hewani gitu. Sehingga akhirnya lebih terbatas. Apalagi yang tidak mengkonsumsi telur dan susu. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah kandungan gizi ikan. Ikan bandeng, milkfish. Bukan satu sumber protein yang populer untuk para pemakan daging juga, tapi saya menggunakan ini karena sebenarnya saya tahu ikan itu di ranking sumber protein dari hewani dia termasuk rendah karena kandungan airnya yang tinggi. Di sini aja perhatikan kalorinya 148, karbohidratnya 0, dan total lemaknya di sini 6, sekian. Ya. Nah, ini saya kemudian bandingkan si ikan bandeng ini dengan tempe, makanan. Saya kalau bandingkan dengan tahu, tahu lebih kalah lagi karena kandungan airnya tinggi dan dia merupakan perasan dari kacang kedelai. Ini tempe masih utuh, ada kacang kedelai di dalam. Jadi tempe merupakan primadona dari makanan vegetarian karena kandungan protein alaminya termasuk paling tinggi. Nah, ini adalah tempe. Perhatikan kalorinya 193, malah lebih tinggi daripada ikan. Kalau secara teori per kalori tadi, yang sebenarnya sudah dibantah juga, lebih menggemukkan tempe nih daripada ikan bandeng. Kemudian kenapa? Kalau dilihat, tempe masih memiliki karbohidrat 9,4 gram. Dan ternyata lemaknya juga lebih tinggi daripada ikan bandeng. Ya, bisa dilihat di sini. Bahkan kalau kita lihat lagi, yang saya lingkar biru di tengah ini adalah asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga harus dapat dari luar. Ini milkfish. Kita ambil contoh apa? Triptofannya aja. Milkfish 200 atau ikan bandeng ini 230 mg. Di tempe hanya 194. Treonin 900 mg di ikan, 796 di tempe. Nah, leucin, isoleucin, nah, dua asam amino ini adalah esensial ya. Di tempe 880 leucin, di ikan 1669. Isoleucin tadi ya. Isoleucin 946 untuk ikan bandeng, 880 untuk tempe. Leucinnya 1430 untuk tempe,
1669 untuk ikan ya. Jadi kita hanya cukup sampai di sini, kita tahu bahwa ternyata dari segi esensial amino aja sumber nabati kalah dari yang paling bagus, yang paling gold standard masih kalah daripada sumber hewani yang uh, yang mediocre gitu. Jadi agar diperhatikan di sini, saya pernah melihat video yang mengatakan bahwa sumber protein, karena vegetarian juga suka menggunakan cara pandang baru seperti per 100 kalori gitu, kalori per 100 kalori ini kandungannya lebih padat dan segala macam. Ya bisa, saya welcome ada diskusi ini ya, kalau misalnya ada yang mau memasukkan si pakar yang dalam video itu ke dalam grup untuk kita diskusi, boleh juga gitu. Tidak didapatnya kolesterol dan kolagen. Nah, ini juga menjadi pandangan yang unik bahwa sebenarnya kolesterol dalam makanan baik adanya, tidak bermasalah ya, dan bahkan kolagen. Nah, waktu saya mencari sumber kolagen dari nabati tidak bisa. Karena apa? Yang disarankan hanyalah, nah si sumber nabati ini hanya merupakan cofactor seperti vitamin C, tinggi vitamin C, dan vitamin C adalah untuk membentuk jaringan, membantu, bukan bahan dasar ya, tapi dia membantu tubuh mengaktifkan pabriknya, pabrik pembentukan jaringan. Nah, kolagen ini adalah sejenis protein yang ada dalam persendian dan di kulit kita. Sumber kolagen malah adanya di mana? Di ikan, di ayam, di tulang-tulang tulang-tulang hewani ya. Nabati nggak ada tulangnya. Jadi bahkan sebenarnya penting gitu untuk mendapatkannya. Vegetarian mendapatkan kolagen purely hanya dari produksi di dalam tubuhnya sendiri. Menggunakan asam amino, kalau nggak salah ada 3 jenis, saya kemarin lupa, treonin, glisin, dan apalagi satu. Ya, itu didapat dari asam amino dari misalnya si tempe, si jamur, si kacang merah, kacang hijau, ya, atau lentils dan lain-lainnya. Kemudian dipecah dulu, diambil asam aminonya, lalu dengan peran vitamin C, biar si situs apa uh, pembuat kolagennya bisa terangsang dan terjadi, ya. Jadi perlu banyak tahap di dalam tubuh seorang vegetarian murni untuk bisa memproduksi kolagen dalam tubuhnya. Alih-alih kalau misalnya pemakan daging, saya nggak bilang eksklusif ya, saya hanya bilang orang yang makan daging. Padahal yang makan daging juga banyak makan sayur gitu, seperti misalnya saya gitu. Nah, mendapatkan privilege asupan kolagen dan kolesterol langsung tanpa perlu disintesa di dalam badan gitu. Kalau mau disintesa bisa juga ya gitu ya, karena apa, asupan proteinnya juga tinggi, asam aminonya juga cukup lengkap, sehingga bisa mendapatkan uh, kalau nggak dapat dari luar bisa mensintesa dari dalam juga. Uh, ini adalah dampak dari low fat high carbohydrate diet ya. Ini hanya contoh mengatakan bahwa apa, orang-orang yang mencoba makan low fat tapi karena dia menggunakan sayuran dan biji-bijian, tambahan biji-bijian dan sayuran di dalam pola makannya, apa yang terjadi? Ini conclusionnya ya, bahwa mengganti lemak jenuh, jadi menurunkan jumlah lemak jenuh dan karena lemak jenuh ada kalorinya, kemudian dibilang ayo kita ganti dengan karbohidrat dari biji-bijian, sayuran dan kacang-kacang kecil seperti legumes ya. Legumes itu seperti kacang hijau ya. Bahkan legumes itu mungkin apalagi tuh, lentils, quinoa dan lain-lain ya. Dan buah menurunkan kolesterol total, yes, menurunkan LDL kolesterol, iya. Tapi efeknya kecil atau minor pada kolesterol HDL dan trigliserid darah. Nah, di sini bisa kelihatan gitu ya, bahwa sebenarnya trigliserid atau lemak darah tidak berdampak dengan mengkonsumsi biji-bijian atau mengganti dari lemak jenuh hewani ke biji-bijian nabati. Nah, ini hanya untuk sebagai pembanding. Ya, ada peanut atau kacang tanah di kiri,
Mung beans itu adalah kacang hijau, brown rice ya nasi merah di Indonesia ya beras merah, white rice ya beras putih. Ini semua dalam beratnya per 100 gram. Sahabat pembelajar bisa lihat kalau kita bilang, oh kacang itu sumber protein. Yes, per 100 gram sumber protein ini, dia dapat proteinnya berapa? 26. Tinggi nggak? Tinggi. Tapi lihat lemaknya berapa? 49 gram. Bahkan ada karbohidratnya 16 gram. Misalnya mung beans, kacang kedelai, kacang hijau. Kacang hijau katanya sumber protein. Iya, di dalam 100 gram ada berapa gram protein? 24. Tapi coba naik dikit ke atas, karbohidratnya berapa? 63. Ya, jadi bisa dilihat di sini, kita pikir kita makan mung beans atau makan kacang hijau, wah ini protein, saya makan protein yang banyak karena saya vegetarian nggak dapat protein hari ini. Makan protein tanpa disadari apa? Karbohidratnya banyak. Makan kacang hijau kurang afdol kalau nggak pakai santan dan gula jawa atau gula aren. Tambah lagi karbohidratnya. Komponen karbohidratnya tinggi. Udah gitu malamnya makan nasi. Ya, akhirnya komposisi dari karbohidratnya meningkat lagi. Ya, jadi sebenarnya saya hanya menyampaikan bahwa yes, vegetarian diet is healthy, sehat dari pilihan-pilihannya, tapi ada tantangannya di sini, terutama ini salah satunya itu ketidakseimbangan asupan omega 6 dan 3. Dan ini juga sudah dalam scientific community dan berbagai dietitian dan nutritionist juga sedang membahas ini sangat gencar, ya. Nah, ini disampaikan ada studi tahun 2002 menyatakan pentingnya memperhatikan rasio omega 6 dan omega 3. Ya, pola makan barat memiliki kandungan omega 6 yang eksesif atau berlebih, yaitu dibandingkan omega 3. Yaitu apa? 15:1. 15 omega 6 unit, 1 unit omega 3. Ya, 15 sampai 16,7 unit omega 6 per 1 unit omega 3. Bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya adalah konsumsi pola makan barat seperti yang kita makan di Indonesia juga sering juga mengikuti pola makan barat. Setiap 1 gram omega 3 yang kita dapatkan, kita juga mendapatkan 15 atau 16 sampai 16 gram omega 6. Ya, rasio omega 6 terhadap omega 3 sangat tinggi, mempromosikan patogenesis pada berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, kanker, inflamasi, ya, maupun autoimun. Rasio idealnya sebenarnya hanya 4 unit omega 6 dan 1 unit omega 3. Dan ini berhubungan dengan langsung penurunan 70% total angka kematian, total mortality, maupun risiko kanker payudara. Bahkan rasionya perlu lebih ketat lagi untuk mencegah penyebaran kanker usus. Ya, untuk juga menekan inflamasi pada rheumatoid arthritis. Ya, bahkan juga untuk penyakit asma. Jadi bisa sahabat pembelajar lihat di sini. Nah, ini sumbernya apa? Mostly vegetable diet atau pola makan atau sumber minyak dari nabati. Lihat di atas dan kita lihat ininya. Yang biru adalah omega 6. Yang oranye adalah omega 3 ALA yang tidak bioavailable tadi, yang masih perlu dikonversikan ke EPA dan DHA. Jadi ALA yang banyak ke dalam tubuh meskipun dia omega 3 sulit untuk mengkontribusikan any health benefit. Ya, kemudian ada oleic acid omega 9 yang bisa diproduksi tubuh, jadi kita tidak memerlukannya. Jadi kalau kita melihat dari kiri ke kanan seperti ini, omega 6 yang biru tinggi pada sumber-sumber nabati.
Tapi omega 3-nya kecil. Omega 3-nya di sini kecil. Corn oil, omega 3-nya 53%, omega 6-nya 53%, omega 3-nya hanya 1%. Flaxseed, tapi flaxseed bagus nih, omega 3-nya banyak. Iya, tapi ALA, bukan EPA-DHA. Nah, jadi tidak bioavailable juga gitu. Terus apa lagi yang kita sering pakai? Nah, olive oil. Nah, olive oil aja apa? 10 banding 1. 10 omega 6, 1 omega 3. Peanut oil, ini lemak kacang. 32, omega 6, omega 3-nya 0, tidak ada. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya pola makan vegetarian dalam hal pilihan lemak yang mengatakan lemak sehat itu lebih baik tidak begitu terbukti gitu ya. Sorry. Uh, Masih harus ke slideshow ya. Oke, balik lagi ini nanti semua bisa dibaca ya bahwa sebenarnya ini bahkan ada penelitian di tahun 2019 terhadap orang Spanyol. Mediterranean diet, si pelaku makan Mediterranean diet yang banyak omega 3-nya dari zaitun. Kita tahu Spanyol dan Italia adalah produsen zaitun terbesar di dunia ya. Dan mereka bahkan mengatakan di sini bahwa mengkonsumsi biji-biji yang kaya ALA seperti flaxseed tercermin pada tingginya kadar ALA di dalam tubuh, tetapi konversi lebih jauh ke EPA dan DHA-nya tidak terdeteksi. Someone can show me, mungkin saya salah dengan mengatakan ALA tidak bioavailable dan mungkin memiliki manfaat dalam tubuh, tapi ya mungkin itu satu area yang saya belum lihat. Ya, tapi minimal di sini kita menemukan kembali bahwa ternyata peran kontribusi omega 3 dari nabati kecil untuk kesehatan. Jadi untuk menjalankan pola makan vegetarian yang tepat seperti apa? Tantangannya sepertinya banyak nih. Ya, kita berarti kalau bisa perlu sumber yang organik. Ya, kita belum bahas lagi nih tentang penggunaan pestisida, rasio pestisida. Ya, bahkan ada yang bilang mesti berapa dan segala macamnya. Dan bagaimana teknik mencucinya. Uh, ya, pada dasarnya banyak sekali. Tapi untuk lebih amannya, ya mungkin memilih sumber yang lebih organik. Ya, memastikan kebutuhan protein tercukupi, tapi harus jaga karena apa? Sumber protein nabati juga adalah sumber karbohidrat dan sumber lemak. Dan harus menjaga dengan cara menekan asupan omega 6, tapi pastikan ada konversinya. Mungkin enzim di dalam liver sebagai tempat konversi ALA ke EPA-DHA itu bisa coba dicari, mungkin ada bahan suplementasinya, saya nggak tahu ya. Dan menjaga kadar kolesterol yang sehat. Ya. Jadi pada dasarnya, semoga tidak membingungkan, pola makan vegetarian yang menitik beratkan pada sumber nabati setelah melalui penelusuran ilmiah lebih mendalam memiliki banyak tantangan untuk memenuhinya cita-cita peningkatan level kesehatan ya. Sama halnya pula sebenarnya dengan pola makan yang lain yang melibatkan daging. Mungkin ada tantangan tersendiri ya yang nanti mungkin next bisa kita bahas juga. Berbagai teori bisa diutarakan. Ada yang bilang misalnya, oh kalau makan daging itu lama bisa bertahan lama di perut, ya nggak terurai, nanti bisa terjadi ada hubungannya dengan kanker usus karena banyak makanan busuk di dalam usus kita karena banyak komposisi daging dan segala macam. Nanti kita coba riset bersama ya. Tetapi ada baiknya kita kembali kepada mengapa kita memilih suatu pola makan dan apakah mengapa tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat. Seperti yang saya sampaikan, bahwa berbagai paham bahwa saya melakukan pola makan ini karena ABC, ternyata ABC itu seiring berkembangnya zaman dan ditemukannya penemuan ilmiah baru, ABC itu terpatahkan. Alasan kita menjalankannya sudah menjadi lemah maupun hilang. Masihkah kita menjalankannya?
kan gitu ya. Jadi perlu dievaluasi ulang aja. Bahkan saya juga misalnya sebagai pelaku, misalnya menjalankan intermittent fasting. Ternyata 10 tahun kemudian dikatakan intermittent fasting jelek loh. Saya juga harus terbuka untuk terhadap pengetahuan baru itu untuk mengatakan, oh ya, science is evolving, ilmiah atau pengetahuan ilmiah selalu berubah-ubah atau ini, tapi kita cari yang termasuk yang paling benar untuk hari ini seperti apa. Dan kita coba terapkan. Dan kita akui kesalahan kita akan masa lalu. Gitu ya. Bahwa ternyata science of the past udah banyak yang obsolete atau tidak berlaku pada hari ini. Gitu. Mungkin salah satu esensi dari seminar hari ini adalah itu, bahwa kita terbuka pada hal-hal baru, pada update dalam ilmiah, dan juga kita update dalam hal pengalaman kita di kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, semoga tidak bingung, ya termasuk kompleks presentasi hari ini, tapi semoga bisa ada masuk sedikit ya dan bisa dimengerti. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim atas pencerahan dan juga ilmunya ya. Ini sangat mencerahkan kita semua di sini. Terima kasih. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh masuk ke dalam grup WA karena nanti di sana materi Pak Halim ini akan di-share ke grup WA tersebut. Dan ini nanti setelah ini selesai, kita akan proses di YouTube. Nanti juga akan hadir di YouTube ya. YouTube Indonesia Belajar tentunya. Oke, kita akan langsung mulai aja sesi tanya jawab. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Ini sudah ada beberapa komentar dan pertanyaan ya. Ya, Ada dari Bapak Sultan Trader, mungkin Indonesia Belajar ke depannya bisa undang pembicara Susianto Seng, Presiden Vegetarian Internasional, untuk mengadu ilmu dengan Pak Halim Siang. Oke, mungkin bukan mengadu ya Pak bahasanya, tapi ilmu kan nggak bisa diadu ya. Ini kita saling sharing aja gitu. Terima kasih Pak Sultan sudah berkomentar. Ini ada dari Bapak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih atas pembelajaran. Nah, saya ingin bertanya, sekarang itu mulai banyak restoran yang menjual healthy food yang diberi keterangan total kalorinya tuh kecil. Namun, makanan tersebut biasanya dijual dengan harga yang lumayan mahal. Apakah healthy food itu yang dijual tersebut hanya mencantumkan kalori rendah untuk gimmick atau memang benar lebih mahal ya Pak bahan-bahan makanannya? Dan itu apakah makanan vegetarian Pak? Terima kasih Pak iya, Ardendio, silakan Pak Halim. ya terima kasih pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau misalnya perlu diperhatikan di sini bahwa apabila makanan alami tidak terjadi yang namanya rekayasa dalam hal komposisi nutrisi yang ada di dalam, ya. Tetapi dalam tampilan di label bisa aja gitu ya. Misalnya untuk menjual jadi angkanya bisa dikecil-kecilkan atau dinaikkan dan segala macam atau hanya menggunakan angka yang dari temuan yang secara umum ya. Jadi itu bukan satu gimmick dalam arti seolah-olah makanannya itu ditekan jumlah kalorinya kalau memang sumbernya adalah fresh yang uncooked atau belum dimasak, berarti ya apa adanya as is. Bahkan yang non organik atau yang healthy food yang non organik lainnya yang sejenis, misalnya nih bakcoy organik dan bakcoy non organik gitu. Ya dua-duanya memiliki kandungan nutrisi yang sama gitu. Umumnya tidak akan lebih tinggi banyak gitu loh. Ya, satu maupun yang lain. Jadi saya rasa tidak ada tidak ada gimmick dalam ceritanya kalau misalnya jujur keduanya dalam hal presentasi label nutrisinya gitu. Tapi kalau misalnya apakah itu yang membuat mahal, saya rasa tidak. Biasanya yang membuat mahal adalah mungkin ya uh, misalnya yang organik itu panennya lebih lama. Kadang sering terjadi gagal panen karena serangan hama tidak menggunakan pestisida gitu. Kadang juga lahannya mahal, kan itu juga ya. Ada lahan mahal, udah gitu panennya lebih lama. Karena lahan mahal, tersedianya sedikit. Karena apa? Lahannya kan kecil. Lahan kecil, tersedia sedikit, gagal panen sehingga yang non organik mungkin udah dipanen 3 kali, yang di organik baru panen sekali. Makanya itu yang membuatnya mahal gitu ya. Dan belum lagi nanti logistik dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau misalnya makanan proses, nah itu lain lagi gitu ya.
Healthy food, makanan proses itu yang perlu kita coba hati-hati ya, karena namanya proses food perlu uh, ada dan kalau alami dan healthy biasanya perlu pengawet gitu, pengawet alami apa yang dipakai gitu loh. Biasanya kalau memang ternyata pengawet pun itu misalnya ada batasannya lagi. Kalau dijaga unrefrigerated, tidak dikulkaskan, itu mungkin harus misalnya di vacuum karena udara mengandung air dan ada carrier of bacteria sehingga mungkin bisa membuat uh, pembusukan tanaman atau makanan dengan lebih cepat sehingga perlu di vacuum dan udah di vacuum pun hanya daya tahannya berapa hari gitu loh. Nah biasa karena itu masa expiry date yang pendek itu juga yang membuatnya lebih mahal. Karena apa? Si pengusahanya juga harus memikirkan uh, produknya tidak bisa diretur dan uh, ada risiko untuk apa namanya, ada risiko terjadinya pembuangan uh, stok yang tidak laku gitu. Saya rasa itu aja sih. Jadi kita perlu sedikit berkreasi di sini, misalnya memulai budidaya di rumah sendiri mungkin dengan benih-benih organik, tapi melakukannya dengan misalnya dengan hidroponik gitu ya, teknik-teknik baru gitu. Nah itu mungkin bisa coba menjadi alternatif yang saya rasa uh, baik ya. Yap, terima kasih Pak Halim, Pak Ardendio, semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan dari Ibu Maria. Coach, kalau VCO itu masuk komposisi ke coconut oil atau beda lagi ya Coach dalam slide komposisi lemaknya? VCO dari itunya sendiri adalah virgin coconut oil ya. Asumsinya adalah minyak kelapa ya dari perasan pertama ya. Uh, jadi komposisi lemaknya lebih kurang sama sih, saya rasa dengan coconut oil pada umumnya gitu. Dan tidak ada omega di dalamnya, saya rasa mungkin omega 6 ada ya, tapi tidak ada omega 3 di dalamnya. Dan banyakkan di saturated fat. Dan ada juga mungkin kandungan sedikitnya yang namanya MCT, medium chain triglyceride, dengan rantai lemak yang lebih medium, memiliki sekarang menjadi andalan dari praktisi hidup sehat yang memperhatikan yang namanya inflamasi. Kenapa? Karena VCO maupun jenis minyak kelapa secara umum memiliki, karena kandungan lemak jenuh yang tinggi, lemak jenuh itu juga sebenarnya memiliki rantai yang lebih panjang atau bahkan lebih pendek ya, yang lebih panjang atau yang membuat si lemak itu lebih tahan panas. Jadi komposisi lemak jenuh lebih tinggi, biasanya lebih tahan panas. Jadi tidak terjadi, lebih minim terjadinya penumpukan karsinogen gitu, kerusakan pada minyak tersebut. Jadi lebih tahan panas sehingga lebih tepat untuk memasak gitu. Jadi bagi yang sudah mungkin lebih advance dalam hal penelitiannya, biasanya menggunakan minyak kelapa sebagai sumber minyak untuk memasak. Tapi itu pun dengan dalam komposisi yang kecil, karena biasa sumber protein lain juga sudah mengandung lemak gitu. Noted Pak, terima kasih Pak Halim. Bu Maria, semoga terjawab ya. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitra. Selamat pagi Pak Halim, izin bertanya, apakah benar vegetarian itu berisiko lebih besar patah tulang? Dan makanan apa sih Pak yang baik untuk penguatan tulang bagi vegetarian? Terima kasih Pak. Berdasarkan studi sih tampaknya seperti itu gitu ya. Semakin sedikit komponen hewaninya, semakin besar tampaknya risiko fraktur tulangnya. Dan fraktur tulang biasanya di dekat dengan yang namanya kepadatan tulang ya. Sementara untuk makanan apa ya balik lagi salah satunya yaitu pilihannya mungkin. Kalau untuk vegetarian ya cari aja sumber kalsium. Tapi kembali lagi bukan di sumber kalsiumnya aja, tetapi juga seperti yang saya sampaikan di bahkan beberapa kali seminar tentang kesehatan tulang di Indonesia Belajar adalah stimulasi jenis
kegiatan gerak dan olahraga yang merangsang tubuh untuk mau mengambil kalsium yang lebih banyak dan menyerap kalsium dan mencerna kalsium. Jadi itu yang saya rasa tidak kalah pentingnya. Tidak hanya sekedar oh supaya tulang adalah komponen kalsium, jadi kita supaya tulang padat kita harus konsumsi kalsium cukup. Tapi kalau konsumsi kalsium cukup tapi mager, tulangnya tetap keropos gitu. Jadi tetap konsumsi kalsium cukup perlu dibarengi dengan kegiatan yang tepat. Gitu. Yap, terima kasih Pak Halim. Bu Fitra semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Sri. Pagi Pak Halim, saya bukan pelaku vegetarian. Saya pola makan intermittent fasting, Pak. Dengan makan karbohidrat saya kurangi. Pertanyaan saya adalah, kalau saya makan ati ampla, jari-jari tangan kanan saya terasa kaku, sakit, terutama kalau bangun tidur. Bagaimana solusinya ya Pak ya? Uh, saya nggak tahu sebenarnya apa dibarengi dengan pola olahraga atau tidak, olahraganya bentuknya seperti apa, ya komposisi makanannya seperti apa gitu. Saya tidak tahu cukup banyak untuk bisa mengatakan bahwa oh itu penyebabnya adalah hati amplak gitu ya. Tapi bisa aja mungkin memang karena kandungan purin yang tinggi gitu dalam makanan tersebut, sehingga mungkin either dosisnya atau ukuran hati amplaknya yang dikurangi atau porsinya maksudnya ya dalam setiap kali makannya, dan bahkan frekuensi makannya juga mungkin bisa dikurangi atau disebar gitu. Dan mau makan hati ampela itu tujuannya apa gitu, apa mencari zat besinya bisa didapat dari yang lain nggak selain dari hati dan ampela gitu misalnya ya. Jadi perlu ada alasan jelas juga mengapa mengkonsumsi hati ampela itu gitu, apa hanya karena doyan gitu ya. Gitu, jangan-jangan takutnya kebanyakan lagi. Nah kan di sini juga nggak dibilang jumlahnya berapa gitu, jangan-jangan karena banyak jadi itu juga mungkin bukan jenisnya yang salah tapi jumlahnya yang salah atau bahkan penyajiannya. Ya kita bisa bahas banyak tapi coba nanti di review kembali apa yang saya tadi sampaikan, semoga bisa ada solusinya. Terima kasih Pak Halim, Ibu Sri, semoga terjawab. Kita masih lanjut nggak apa-apa Pak Halim, kita Ya habiskan? silakan. Ya, Ya. oke. Ini ada dari Pak Hari. Selamat pagi Pak Halim, izin bertanya. Saya nge-gym dan perlu protein. Saya vegetarian, sehingga cukup kesulitan mencari protein. Jadi, saya cukup bergantung dengan telur. Sehari saja saya bisa mengkonsumsi 10 butir atau lebih dengan rasio telur putih 2:1. Nah, apakah itu boleh dilakukan? Dan jika ada solusi, apa yang dapat saya lakukan? Ya baik, terima kasih. Nah itu dia kan berarti memang kan kalau vegetarian memang memiliki pilihan sumber protein yang lebih sedikit gitu. Mau tidak mau berarti hanya bergantung pada salah satu jenis. Berarti jenis vegetarian yang dilakukan di sini adalah mungkin ovo vegetarian gitu. Saya tidak tahu apakah terbuka juga untuk mengkonsumsi susu gitu. Kalau susu terbuka juga ya mungkin sumber protein lain bisa, misalnya dari whey protein ya, mungkin suplementasi dari plant protein sekarang juga udah banyak ya, suplementasi bubuk protein seperti susu, konsep penyajian seperti susu bubuk, tetapi sumbernya adalah sumber nabati gitu, itu bisa dicoba, semoga terjawab. Semoga terjawab Pak Hari. Terima kasih Pak Ya. Halim. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maria. Coach, kalau lihat pemaparan, ada resiko ketidakseimbangan gizi kalau salah menerapkan diet vegetarian sembarangan ya, Betul. Coach. Nah, ciri awal kita mengalami ketidakseimbangan itu seperti apa ya, Coach? Apa bisa diindikasikan dari pemeriksaan lab atau darah? uh, saya rasa mungkin bisa, tapi saya tidak akan fokus ke sana ya. Biasanya kalau sudah menjalankan satu jenis pola makan ya dan kemudian ada keluhan fisik ya berarti mungkin itu masih belum cocok atau belum disempurnakan atau belum level penerapannya mungkin harus bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi banyak yang perlu dievaluasi di sini. Tapi memang ada risiko semua pola makan, bukan hanya vegetarian ya. Kalau misalnya menerapkan dengan keliru atau salah atau sembarangan, semua pola makan berisiko untuk mengalami ketidakseimbangan gizi. Jadi bukan hanya vegetarian yang
golongan darah, yang food combining atau apapun juga bisa berpotensi seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Pak. Semoga terjawab Bu Maria. Ini ada dari Bapak atau Ibu Yan. Pola diet intermittent fasting dan vegetarian itu tidak bisa dibarengin ya Pak? bisa dicoba, bisa dibarengin juga. Saya tidak melihat, uh, I Oh, don't see why not gitu ya. Bisa saja. Tapi memang sekali lagi tantangannya cukup tinggi di sini ya. Boleh. Kalau mau mencoba, bisa. oke. Ini ada tambahan Pak Halim dari Pak Yan untuk masa otot ternyata. Untuk masa otot. Hmm. Ya, saya rasa bisa. Oke. Terima kasih Pak Halim, Pak Yan semoga terjawab. Ini ada komentar dari Ibu Maria, Coach usul bahas hydrogen water and vinegar apple Coach next week. Oh, Dinote dulu ya Bu Maria ya. Terima kasih ya. atas usulnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Julia, Coach kalau MGR Barco itu masuk coconut oil nggak? Uh, dari yang ditulis di labelnya sih iya. Gitu. Jadi ya kita percaya aja. Oke. Siap Bu Julia semoga terjawab. Ini ada komentar juga dari Bu Sri untuk mencari kolagen buat lutut. Jadi banyak makan di Ati Ampla. Terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih kembali Bu Sri. Ini ada dari Bu Kristiana. Coach, whey protein itu bolehkah diminum setiap hari? Kapan? Dan apabila kita tidak melakukan gym, itu boleh gak? Terima kasih Bu Kristiana atas pertanyaannya. Silahkan Pak Halim. Ya, kembali lagi Bu Kristiana bahwa whey protein itu sifatnya suplementasi. Jadi ada kita juga berarti yang berarti tambahan. Tambahan apabila tidak cukup. Jadi kan setiap hari kita coba evaluasi. Hari ini kebutuhan protein saya tercukupi atau tidak. Kalau kurang baru ditambahkan. Jadi kalau misalnya dibilang begitu, ya kalau setiap hari kekurangan dari makanan, ya mungkin itu faktornya jadi disengaja gitu ya, gitu. Tapi kalau memang emang sulit ke memenuhinya, mau tidak mau mendapatkannya dari suplementasi setiap hari, ya tidak apa-apa. Jadi kalau menanyakan kepada saya suplementasi aman nggak, saya rasa jauh lebih aman dibandingkan misalnya produk-produk medikasi gitu. Jadi uh, suplementasi masih relatif jauh lebih aman sehingga bisa saja untuk dikonsumsi setiap hari. Saya tidak bilang harus, ya hati-hati di sini karena kadang suka ada yang salah salah nge-quote saya nih, ntar bilangnya malah oh kata Coach Salim boleh tuh jadi oh, harus tuh udah pakai aja, tidak begitu ya. Uh, sifatnya suplementasi dievaluasi hari demi hari apakah cukup atau belum. Kalau belum cukup silakan boleh ditambahkan, bukan satu kewajiban juga, dan itu kan juga tergantung punya budget atau enggak. Gitu. Terima Sudah kasih Pak terjawab. Halim, Ibu Kristiana, semoga terjawab ya. Oke, ini ternyata tidak terasa sekarang sudah jam segini. Mungkin Ya. yang dapat kita simpulkan itu adalah bahwa memang banyak ya Pak Halim ya yang menghubungkan sebetulnya vegetarian itu dengan agama. Nah, Hmm. ini ternyata tidak. Hari ini luar biasa sekali Pak Halim. Terima kasih pencerahannya karena semua orang bisa saja mencoba untuk diet ini, versi vegetarian diet ini. Terima kasih Pak Halim. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup, Pak Halim boleh memberikan closing statement. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar semua sudah mengikuti ya dari awal. Pada dasarnya sekali lagi saya hanya di sini untuk menyampaikan bahwa banyak dari sains yang baru yang belum kita ketahui yang ternyata sepertinya mematahkan notion atau mematahkan pendapat baiknya vegetarian diet. Sebenarnya vegetarian diet baik adanya, bagus sekali, tapi memang memiliki tantangan tersendiri, ya. Pola makan lain yang melibatkan daging juga ada tantangan tersendiri, sama aja gitu. Jadi jangan get disheartened, jangan putus asa, jangan kemudian akhirnya berkecil hati. Ya, kembali lagi, pola makan vegetarian hanya suatu metode. Esensinya adalah kesehatan kita sendiri. Nah, kita bisa mengevaluasi apabila ternyata tubuh kita kurang sehat dalam bertambah tidak sehat setelah menjalankan suatu pola makan, kita harus
mengevaluasi, satu, apakah pola makan yang kita jalankan kurang tepat atau bisa diperbaiki lebih tinggi lagi levelnya, atau belum sempurna sehingga perlu kita sempurnakan lagi, atau sehingga kita perlu lebih patuh lagi, bahasanya ya, perlu lebih patuh, ataukah kita perlu meninggalkannya karena tidak cocok dengan kita, gitu ya. Jadi be open, terbukalah pada pengetahuan baru ya, karena sains memang katanya ilmu pasti, tapi ilmu pasti ini juga ada elemen berevolusi. Penemuan baru akan terus ada. Ada sains yang semakin mengukuhkan, sains baru yang mengukuhkan sains lama, dan ada sains baru yang mematahkan sains lama. Nah, ini yang nanti sahabat pembelajar setelah menerima filenya bisa coba mereview lagi. Sebenarnya hari ini mungkin lebih banyak memang sains baru yang mematahkan sains lama, ya. Jadi it's the time for you to reflect, untuk merefleksi lagi pilihan pola makan kita gitu. Tapi kalau memang sudah keburu jatuh cinta dan menjadi presiden asosiasi, ya udah gitu, nggak apa-apa ya, dijalankan terus ya. Demikian adanya, semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada kata atau gesture yang menyinggung atau kurang berkenan di hati. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Halim, dan terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan tentunya dengan Pak Halim dan dengan tema lainnya ya. Terima kasih Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic-nya. Kita ucapkan terima kasih kepada Coach Halim atau Pak Halim. Saya undur diri. Terima kasih Salam sukses luar biasa. ya. Salam untuk keluarga. Stay safe, stay healthy.